Ramirez terus mengeluh karena sejauh mata memandang tidak ada yang menarik di matanya. Yang ada hanyalah daratan yang tidak terurus. Bagi Ramirez, ini seperti kota Mars yang diceritakan Rimuru padanya. Namun Veldora berpikir berbeda. Menurut Veldora, kemungkinan di dunia lain ini ada perang nuklir. Beretta yang gak tahu apa-apa, dia hanya bisa kusyuk mendengarkan percakapan mereka berdua. Nggak lama, Beretta tanya ke Veldora, "Veldora sama, apa menurutmu kita bisa kembali ke Tempest?" Veldora sejenak merenung sambil memejamkan matanya dan terus berpikir. Sedangkan Ramirez terus menatap Veldora dan menanti apa jawaban Veldora tentang kasus ini. Nggak lama, Veldora menjawab, jika mereka ingin kembali ke Tempest, maka mereka harus membuka gerbang atau portal yang baru tepat 300 meter dari kepala mereka. Lalu Ramirez pun bertanya, "Aku mengerti, kita hanya perlu membuat gerbang baru dengan mempertahankan wujudnya melalui energi dan Veldora sama." Saat mendengar pendapat Ramirez, Veldora pun tersenyum. Veldora memiliki rencana, yaitu dia akan melepaskan auranya dan membuat tanah serta lingkungan di sekitar dipenuhi energi. Saat mendengar penjelasan Veldora, Ramirez pun setuju, tapi tidak dengan Beretta. Bagi Beretta, jika Veldora melakukan hal tersebut, maka sama saja Veldora mengubah sistem ekologi dunia di sini, dan kemungkinan suatu hari nanti bisa menimbulkan masalah yang tentu saja hal ini sangat dilarang keras oleh Rimuru. Kini mereka bertiga bingung harus melakukan apa biar dapat kembali ke Tempest. Yari. Di tengah kepanikan itu, Veldora masih sempat-sempatnya ngelawak. Jika dengan menggunakan SIM simultan eksistensi, maka jika dia nanti mati, bisa langsung bangkit di Tempest. Saat mendengar hal itu, tentu saja Ramirez emosi. Di situ mereka bertiga memutar otak dan terus berdiskusi. Bagi mereka, jika harus menciptakan portal atau gerbang baru yang aman tanpa merusak alam sekitar seperti di labirin, maka pastinya memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi di sini nggak ada alat bantu atau fasilitas untuk menunjang hal tersebut. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Beretta mengingat sesuatu. Beretta mengatakan jika mereka nggak perlu panik karena mereka semua masih terhubung dengan koridor jiwa milik Rimuru, yang dengan kata lain, melalui kehendak Rimuru, mereka bisa balik ke Tempest. Namun Veldora dan Ramirez nggak setuju dengan usulan Beretta. Ramirez dan Veldora nggak mau Rimuru sampai tahu apa yang telah dilakukan Veldora dan Ramirez. Mereka berencana dan berusaha agar bisa balik ke Tempest sebelum Rimuru menyadari hal ini. Ya, pada dasarnya mereka berdua cuma panik bakal dimarahi Rimuru. Dan pada akhirnya mereka bertiga tidak menemukan solusi atas masalah ini. Mereka pun akhirnya memutuskan menggunakan gagasan Veldora. Veldora pun mulai mengambil kuda-kuda, dan saat Veldora akan melepaskan auranya, tiba-tiba terdengar bunyi yang begitu keras, Pak, dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah ledakan bom atom. Sontak saja saat melihat hal itu, Veldora dan Ramirez tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Mereka berdua seketika lupa tentang kepanikan nggak bisa balik ke Tempest. Di situ Veldora berkata, "Ramirez, mari kita tunda balik ke Tempest karena sepertinya ada hal yang menarik di sana." Ramirez pun menjawab, "Ayo, aku juga penasaran seperti apa wujud mereka." Setelah mengatakan itu, Ramirez pun melompat ke bahu Veldora dan mereka berdua pun mulai bergerak menuju ke tempat ledakan itu. Emang murid dan guru nggak ada bedanya, sama-sama bikin susah, Pak. Melihat kedua orang itu, Beretta pun memegang kepalanya sambil menghela nafas panjang dan terpaksa mengikuti mereka berdua dari belakang. Sementara itu di tempat tersebut dipenuhi asap dan gas beracun sampai jalan pun tidak terlihat. Di situ ada seorang cyborg bernama Zaza. Zaza adalah bagian dari organisasi revolusi yang bernama Cahaya Fajar. Dari radar yang dimilikinya, Zaza sudah tidak bisa mendeteksi keberadaan 5 bawahannya, yang dengan kata lain, 5 bawahan Zaza sudah mati. Sambil mendecakkan lidahnya dan meludahkan darah, Zaza berkata, "Sial, sepertinya mereka menggunakan rudal nuklir. Aku pasti membalaskan kematian para bawahanku suatu hari nanti." Setelah meluapkan amarahnya dengan bacotannya tersebut, Zaza pun mulai berniat meninggalkan medan pertempuran. Zaza nggak lupa melihat pasokan oksigen di dalam tubuhnya.
Mengetahui oksigen di dalam tubuhnya cukup untuk balik ke markasnya, Zaza pun merasa lega. Di saat itu, Zaza merasa inilah waktunya melarikan diri. Zaza mulai berlari, tapi di saat yang sama juga, tiba-tiba muncul di kepala Zaza alarm bunyi berbahaya. Seketika itu juga, muncul roket-roket dari langit menghujani Zaza. Zaza yang melihat hal itu langsung mengeluarkan gerakan satset untuk menghindari semua roket-roket itu. Tanpa suara, tanpa diketahui siapa-siapa, muncul di depan Zaza mesin pembunuh yang sangat mengerikan. Dan mereka ada 3 biji. Mereka dikenal sebagai anjing pembunuh. Di dunia ini, anjing-anjing ini adalah musuh bebuyutan para cyborg. Senjata para anjing itu ada yang disebut blaster atau roket-roket yang dapat keluar dari mulutnya. Roket-roket itu memiliki suhu ribuan, bahkan puluhan ribu derajat, dan kecepatannya 3 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Anjing itu juga memiliki taring yang terbuat dari titanium dan dialiri arus listrik, yang otomatis gigitan anjing itu bisa menghancurkan keseimbangan elektromagnetik, yang dengan kata lain bisa membuat Zaza langsung mati dalam sekejap. Dan perlu kalian ketahui, tubuh Zaza diperintahkan oleh sinyal listrik. Saat melihat kedatangan ketiga anjing itu, Zaza hanya bisa menatap putus asa. Dengan menundukkan kepalanya, Zaza berkata, "Kumine minasan, aku tidak bisa membalaskan dendam kalian. Kurasa inilah akhir hidupku." Di satu sisi, ketiga orang yang mengerikan yaitu Veldora, Ramirez, dan Beretta terus berlari tanpa henti, tanpa merasa lelah menuju lokasi ledakan. Di situ Ramirez berkata, Kalian berdua harus melindungiku, karena aku di sini tidak bisa menggunakan sihir apapun. Veldora pun menjawab, Yari, aku berniat mencoba melepaskan beberapa serangan, tapi sayangnya hal itu mencakup area yang luas. Apakah kau bisa berguna sedikit, Ramirez? Buatlah sesuatu seperti penghalang. Ramirez dengan nada lemes menjawab, Ya, aku sebenarnya bisa, tapi karena di sini tidak ada energi sama sekali, aku tidak yakin penghalangku bisa bertahan. Sontak saja dengan belak-belakan Veldora mengatakan jika Ramirez kebanyakan alasan dan gak berguna sama sekali. Ramirez yang gak mau dipandang rendah oleh Veldora, Ramirez mengatakan jika dia memiliki 47 gerakan khusus yang sangat mematikan. Sontak saja saat mendengar bualan dari Ramirez, Veldora makin menjadi-jadi. Veldora terus-terusan menggoda Ramirez, tapi di situ untungnya ada Beretta yang bertindak dewasa. Beretta pun menghentikan pertikaian konyol mereka berdua. Rencana pun akhirnya dibentuk, yaitu Veldora akan melindungi Ramirez, sedangkan Beretta yang akan menyerang musuh. Di satu sisi, para anjing pembunuh itu makin mendekat dan mulai menyerang Zaza, sedangkan Zaza hanya bisa pasrah. Dia menutup matanya saat anjing pembunuh itu menyerangnya. Namun di saat yang sama juga, terdengar benturan yang sangat gak ngotak tepat di hadapannya. Zaza yang tadinya memejamkan matanya sontak saja langsung membuka matanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di depannya. Dalam remang-remang, Zaza mencoba menerka-nerka sosok apa yang ada di depannya. Suara dalam hati Zaza berkata, "Siapa itu? Apakah itu automata?" Di sini Zaza nggak bisa memahami kehadiran Beretta karena makhluk sekuat Beretta nggak pernah ada sebelumnya. Zaza pun mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Di depan anjing pembunuh itu, Beretta hanya menatap heran Zaza. Beretta nggak paham apa yang diucapkan Zaza. Beretta pun menganalisis pola bahasa yang digunakan Zaza, yang dilanjutkan dikelola transmisi pikiran. Singkat cerita, setelah ditranslate, akhirnya Beretta mengerti apa yang diucapkan Zaza melalui gelombang pikiran dan elektromagnetik. Di situ Beretta belum menghancurkan anjing beracun itu. Dia di sini posisinya hanya melerai pertempuran. Namun Zaza menyuruh Beretta agar segera membunuh anjing itu. Beretta pun menyetujui hal tersebut, asalkan Zaza memberitahu sebuah informasi yang Beretta ingin ketahui. Kesepakatan pun disetujui. Di satu sisi, anjing-anjing itu nggak mau menunggu begitu saja. Ketiga anjing itu seketika menyerang Beretta. Tapi hal itu sudah diprediksi Beretta. Beretta juga langsung menerjang secepat kilat anjing-anjing tersebut. Dan tiba-tiba muncul sesuatu seperti lempengan besi tajam keluar dari tanah. Benda itu Beretta gunakan untuk menusuk anjing pertama. Sedangkan setelah itu, Beretta mengeluarkan lagi
tentakel lalu menusuk kedua anjing yang lain. Dalam sekejap saja, anjing-anjing itu langsung remuk kayak hati yang telah rusak oleh seseorang anjing. Sontak saja saat melihat hal itu, Zaza merasa terkejut karena Zaza sama sekali tidak bisa melihat gerakan Beretta. Sementara pemilik anjing pembunuh itu yaitu Letnan Hiragi juga ikutan terkejut karena baru pertama kalinya senjata bergeraknya dihancurkan. Yang tentu saja hal itu membuat kebanggaan Letnan Hiragi serasa hancur. Senjata terkuat di dunia yaitu anjing pembunuh ini gak ada apa-apanya di hadapan Beretta. Padahal taring-taring anjing itu selama di dunia ini sekeras apapun benda itu pasti hancur. Tapi ternyata hal itu tidak berpengaruh pada Beretta. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Amin. Bye bye.